Gelandang Liverpool Alexis Mac Allister telah menjadi bagian kunci dari perburuan gelar juara dalam musim debutnya di Anfield. Mari kita lihat lebih dekat dampak dari pemenang Piala Dunia ini di Liverpool dan alasan kenapa ia kini menjadi salah satu pemain andalan Jurgen Klopp di lini tengah formasinya. Simak penjelasannya sebagai berikut. Pemain paling sabar di Liverpool. Ketika Mac Allister harus menunggu, dan dia bisa menunggu lebih lama lagi. Dia selalu dengan sabar menanti kesempatan di area penalti lawan. Ia dengan sabar menunggu waktu untuk benar-benar melepaskan tembakan. Ini seperti terlihat saat ia menjadi eksekutor tendangan penalti melawan Manchester City. Mantan pemain Brighton itu menunggu hingga 8 detik setelah wasit Oliver meniup peluitnya. Kemudian ia mengarahkan tendangan penaltinya ke kanan Ederson untuk menyamakan kedudukan. Peran Mac Allister dalam hasil imbang 1-1 Liverpool melawan Manchester City sangat besar. Mac Allister melepaskan lebih banyak tembakan daripada pemain lainnya dalam pertandingan melawan City dengan 4 percobaan. Tembakan tepat sasaran terbanyak dengan 2 kali, memenangkan pelanggaran sebanyak 3 kali, dan mencoba lebih banyak umpan di setengah lapangan lawan daripada pemain Liverpool lainnya sebanyak 37 kali. Sementara tidak ada yang melakukan lebih banyak tackling daripada 4 tacklingnya. Hanya rekan setimnya Jarell Quansah yang memenangkan perebutan bola sebanyak itu dengan perebutan bola sebanyak 11 kali dalam pertandingan tersebut. Ketika Liverpool merekrutnya dari Brighton Juni lalu, semua sudah memprediksi kalau Mac Allister akan cocok dengan skuad Jurgen Klopp. Namun awal kedatangan Mac Allister ke Anfield tidaklah mudah. Dia diusir dari lapangan saat penampilannya yang kedua bagi The Reds saat kemenangan 3-1 atas Bournemouth. Kartu merah itu kemudian dibatalkan, tetapi itu tidak bisa mengganti fakta bahwa awal debutnya diwarnai dengan kartu merah sebelum akhir pertandingan. Mac Allister juga berada dalam peran yang berbeda dari peran yang ia mainkan selama di Brighton. Mac Allister kini berperan sebagai satu-satunya pemain dengan peran nomor 6 di tengah formasi 3 gelandang Jurgen Klopp. Dia kadang-kadang bermain sebagai gelandang bertahan di bawah Graham Potter, dan juga di awal masa kepemimpinan Roberto De Zerbi di Amex Stadium. Yang awalnya menjadi pemain andalan Brighton, sekarang menjadi andalan Liverpool. Setelah bermain melawan Brighton pada bulan Oktober lalu, Mac Allister mengatakan bahwa ia suka bermain dengan peran pemain nomor 6, dan ia merasa dirinya semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir secara defensif berkat dukungan rekan-rekannya dan staf pelatih. Meskipun ia telah menemukan tempat di skuad Liverpool dan mulai mendapatkan penilaian yang baik atas penampilannya, Mac Allister kemudian dipindahkan ke posisi akrabnya sebagai gelandang tengah setelah Wataru Endo kembali dari Piala Asia pada awal Februari. Dalam laga kemenangan atas Brentford bulan lalu, dia berlari untuk mencetak gol kedua Liverpool dan mencetak gol dari dalam kotak penalti, menunjukkan bahwa Mac Allister sudah menguasai perannya yang lebih menyerang. Berbicara beberapa hari setelah kemenangan di Gtech Community Stadium, Klopp mengatakan bahwa Mac Allister sangat penting bagi timnya karena bisa bermain di posisi yang berbeda. Dia memiliki pemikiran yang taktis untuk melakukan tugas tersebut. Sejak Mac Allister dipindahkan dari posisi gelandang bertahan menjadi gelandang serang, setelah kekalahan 3-1 dari Arsenal pada awal Februari lalu, sentuhan Mac Allister terhadap bola kini tidak lagi tersebar di seluruh lapangan. Dia memiliki lebih banyak sentuhan di kotak penalti lawan dan di area lebar. Di musim terakhir Mac Allister di Brighton, dia menjadi monster saat memenangkan penguasaan bola pada paruh pertama musim sebelum gelaran Piala Dunia 2022. Dengan rata-rata melakukannya sebanyak 8,9 kali sentuhan per 90 menit. Jumlah itu berkurang menjadi hanya 4,9 sentuhan per 90 menit setelah Piala Dunia, karena dia saat itu lebih fokus pada serangan. Bersama Liverpool, Mac Allister mencatatkan rata-rata 6,6 kemenangan penguasaan bola per 90 menit, menunjukkan bahwa Klopp menemukan versi lain dari kelebihan Mac Allister. Angka itu turun dari 7,1 menjadi 5,4 per 90 menit sejak ia pindah ke peran yang lebih maju. Mac Allister mencatatkan 65,2 rata-rata operan per 90 menit selama di Liverpool dalam Premier League tahun ini. Lebih banyak daripada yang dia lakukan di Brighton musim lalu yang sebanyak 56,2. Kemampuannya untuk tetap tenang di bawah tekanan tersebut telah menjadi fitur kunci di tengah lapangan Liverpool yang sempat dirombak oleh Jurgen Klopp musim panas lalu.
Sebelum laga yang berakhir dengan kekalahan dramatis di ajang Piala FA melawan Manchester United, McAllister juga telah terlibat dalam 148 keterlibatan serangan open play dalam semua kompetisi. Dengan 5 rekan setim di depannya, semua bermain sebagai penyerang atau gelandang serang. Keterlibatannya dalam membangun serangan hingga berakhir dengan tembakan adalah yang paling banyak dari setiap gelandang lainnya. 145 pergerakan tanpa bola yang dicatatkan oleh McAllister menunjukkan ia mulai terbiasa dengan gegenpressing yang selalu digunakan pasukan Jurgen Klopp. Hanya Dominik Szoboszlai dengan 187 dan Mohamed Salah dengan 172 yang melakukannya lebih banyak daripada McAllister untuk Liverpool musim ini. McAllister juga pernah nyaris terlupakan dari lini tengah Jurgen Klopp awal musim ini. Szoboszlai dan Ryan Gravenberch keduanya menampilkan performa yang mengesankan sebelum cedera menghentikan mereka berdua. Sementara Wataru Endo berhasil mengatasi periode awal yang sulit untuk menjadi bagian vital dari tim. Gol pertama McAllister untuk The Reds baru tercipta pada bulan Desember 2023, dan itu layak ditunggu, karena dia mencetak gol dalam kemenangan 4-3 di kandang atas Fulham dari jarak jauh. Kini Jurgen Klopp telah memberikan kepercayaannya pada McAllister, yang telah menjadi pemain dengan menit bermain terbanyak keempat dari semua pemain Liverpool dalam semua kompetisi musim ini. Itu pun McAllister sempat absen hampir sebulan dalam 6 pertandingan, akibat cedera kaki yang didapatnya saat kemenangan 2-0 di Sheffield United pada awal Desember. Jika Alexis McAllister bisa mempengaruhi pertandingan dengan peran yang lebih maju, dan pada saat yang sama Endo bersinar sebagai gelandang bertahan, dan Dominik Szoboszlai kembali ke kebugaran penuh, dan juga Curtis Jones dan Gravenberch kembali dari cedera masing-masing, maka Jurgen Klopp pasti akan lebih tenang memikirkan semua pertandingan yang harus mereka hadapi selama akhir musim ini. Jurgen Klopp juga akan tenang dalam beberapa pekan terakhir masa jabatannya di Liverpool, bahwa kini dia bisa mengandalkan McAllister untuk bermain dalam peran apapun yang diperlukan oleh Liverpool. Setelah Liverpool tersingkir dari Piala FA dan hanya menyisakan 2 trofi lagi yang bisa mereka raih musim ini, keberadaan McAllister memang sangat dibutuhkan bagi Liverpool, dan sudah berkali-kali dia selalu menjadi pembeda dalam setiap pertandingan yang dijalani oleh Liverpool. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.